Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, mas-mas, mbak-mbak, kang-kang semuanya, dimanapun berada, mudah-mudahan pada pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita semuanya yang mencintai beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu, pertemuan yang ke-7, ya, kita sudah dapat beberapa materi dari pemateri keren, dan pagi hari ini materinya luar biasa, ya, tentang fotografi berita yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Muhafid. Nanti CV beliau langsung kita kenalan saja dengan beliau. Untuk itu mari kita membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka kelas pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman semuanya siapkan kopinya, ya, siapkan catatannya juga, sehingga nanti kita bisa mendapat semacam informasi-informasi penting yang sekiranya kita catat nanti lebih kita pahami seperti itu. Baik, ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kenalkan saya Iqmal, tinggal di Depok, asal Pati, Jawa Tengah. Ikut hidmah sebenarnya di NU Online Depok dan Jabar. Mungkin ada yang tinggal di Depok, ada Mas Hakim, ini teman saya. Tadi saya dapat amanah dari kepala sekolah, Mas Kendi, untuk menemani. Ya, beberapa saat lalu saya diminta Numan, pas belum sempat. Untungnya beliau nggak mutung gitu ya. Tadi di WA. Ya, senang sekali seperti itu. Baik, sahabat-sahabat semuanya boleh ramekan chatnya dari mana ini, ya, dan pastikan ketika nanti pemateri menyampaikan materinya, mic-nya dalam keadaan mati. Baik, berikutnya langsung saja sepenuhnya saya berikan waktunya ke Mas Ahmad Muhafid, pemateri hari ini. Namun nanti berkenan untuk kenalan Mas supaya lebih akrab. Waktunya kita sampai jam 12. Mungkin nanti setengah jam sebelumnya nanti ada waktu untuk tanya jawab karena ini materinya keren sekali. Kepada Mas Ahmad Muhafid, monggo silakan. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman Endo Online yang mempercayakan, memberikan amanah kepada saya untuk berbagi atau sharing mengenai dunia fotografi, terutama di jurnalistiknya, karena mungkin kalau fotografi itu umum ya sifatnya, tapi kalau jurnalistik itu akan lebih spesifik lagi terhadap apa yang biasa kita kerjakan, terutama di sebagai sebagai jurnalis ya, tukang mencari berita gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke ini, perkenalkan saya namanya Ahmad Muhafid. Kebetulan kalau umur saya baru 29 ya. 29 dari Kota Banjar, Jawa Barat. Ini bukan Banjarnegara atau Banjar Kalimantan ya. Jadi dari Jawa Barat, dan profesi saya itu sekarang sebagai editor atau redaktur di media harapanrakyat.com. Kalau di
Kalau di korannya saya spesialis untuk editor di wilayah Pangandaran, tapi kalau untuk di online-nya saya fokus di semuanya gitu. Terus kalau untuk konten saya memang fokus di bidang keagamaan karena sekarang semua media mulai dari media mainstream, media komunitas dan semuanya itu ngulasnya soal agama itu banyak sekali dan ini tantangan besar buat NU online. Ya itu. Nah, terus selanjutnya saya di Harapan Rakyat kerja di dunia jurnalistik itu sudah 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi kalau sebelum di sini saya tahun 2013 belajar di NU Online sama Kang Abdullah Alawi. Jadi awal-awal saya suka di dunia fotografi ya karena kenal dengan Kang Abdullah Alawi dulu pas saat berkunjung ke Kota Banjar. Beliau bawa kamera, saya tertarik. Wah, ini menarik nih untuk untuk belajar dunia fotografi. Itu sebagai apa ya? Pemicunya awal-awalnya tahun 2013 itu dengan Kang Abdullah Alawi. Nah, itu sepintas profil saya di pertemuan kali ini. Mungkin kita akan ke pembahasan aja ya biar lebih enak nanti ya. Untuk apa namanya sesi tanya jawabnya kalau nggak setengah jam mungkin bisa lebih diperpanjang ya. Karena ini sangat teknis sekali ya karena dunia foto itu sangat teknis sekali makanya kita lebih mungkin kita teori dulu lah sebentar lah gitu dengan apa presentasi yang sudah saya siapkan. Oke, terima kasih. Lanjut, Mas. Ya. Ini saya udah bisa share ya? Bisa. Ini udah terlihat ya, Kang ya? Siap, udah terlihat. Oke. Ini kita pembahasannya di kelas menulis NU online tahun 2021 kita membahas soal fotografi jurnalistik. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita kenali dulu supaya lebih sayang sama fotografi. Nah, jadi apa itu fotografi jurnalistik? Bidang fotografi jurnalistik adalah bidang yang memang fokus pada storytelling atau menyampaikan sebuah cerita dari foto. Nah, ini kita jadi lebih tahu atau lebih paham bahwa fotografi jurnalistik itu lebih mengedepankan pada sebuah cerita dari apa yang kita ambil. Nah, terus selanjutnya paling menonjol dalam bidang fotografi ini itu harus dilengkapi dengan teks yang biasa kita sebut caption atau keterangan. Nah, ini bedanya. Jadi dengan fotografi biasa, fotografi pada umumnya yang membedakan adalah pada keterangan teks, keterangan foto itu sendiri. Misalkan dalam sebuah berita, misalkan di NU Online, kan ada fotonya, terus kemudian di situ dijelaskan apa isi dari foto itu sendiri. Nah, itu yang membedakannya ya. Jadi kalau foto mungkin foto wedding, foto landscape, foto pemandangan dan segala macamnya itu bisa multitafsir atau sesuai dengan keinginan pesan yang diinginkan oleh si pemotret itu sendiri. Tapi kalau dalam bidang jurnalistik itu sudah ada pakemnya. Pakemnya itu harus ada teksnya. Teksnya itu yang harus memenuhi 5W 1H. Jadi harus benar-benar jelas. Walaupun itu jelas, tapi tidak sepanjang kita menulis berita. Jadi ada ininya ya, cukup yang 5W 1H-nya aja. Nah, terus antara foto dan teks itu sama-sama penting perannya untuk memperkuat informasi. Jadi ketika kita mengirimkan foto ke redaksi, tapi tanpa ada keterangan, maka si editor atau redaktur itu akan kebingungan. Walaupun kita sudah mengirimkan beritanya, misalkan ada foto kecelakaan misalkan atau foto kegiatan pengajian atau apa gitu kan dikirimkan, tapi tidak disebutkan
keterangan teksnya. Jadi nanti si redaktur itu akan kebingungan ini foto apa gitu. Walaupun sudah jelas dalam beritanya sudah dijelaskan secara detail gitu. Karena kadang si wartawan itu ada yang mungkin sedikit nakal gitu, ngambil foto dari orang lain atau ngambil foto dari Google. Biasanya ada yang seperti itu kejadiannya. Makanya ini harus benar-benar saling memperkuat antara teks atau narasi berita dengan fotonya. Fotonya juga harus ditulis secara jelas kapan diambilnya, siapa yang ada di dalamnya, apa maksudnya, dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah perbedaan antara berita foto dan foto berita. Nah, ini kita harus tahu juga. Jadi kalau perbedaannya, kalau berita foto itu bisa berdiri sendiri tanpa narasi yang panjang. Biasanya ada media-media tertentu yang memang dia punya kolom kanal khusus yang memang khusus foto, kayak Antara, terus Detik juga ada. Terus kalau Tempo biasanya itu di majalah itu ada satu halaman khusus yang soal foto. Jadi kalau berita foto itu bisa berdiri sendiri tanpa narasi yang panjang. Misalkan ini saya contohkan karya pewarta foto asal Indonesia ini menceritakan momen terbaliknya truk militer yang ditumpangi ratusan pemuda supporter Persebaya. Foto ini pun menang pada World Press foto tahun 96 kategori Sport News Single. Nah, ini ketika kita melihat foto ini sebenarnya kita tanpa narasi yang panjang kita udah jelas gitu kan, jelas apa ini kejadiannya, terus mungkin nanti dijelaskan terjadinya di mana, terus siapa orangnya di sini dan segala macamnya. Ini tidak banyak narasi, si pembaca atau viewernya itu tidak perlu banyak tanya karena sudah cukup. Tapi kalau yang berbeda dengan foto berita itu mengikuti narasi yang dibuat dan harus relevan. Artinya ketika kita membuat foto, ketika kita membuat berita, maka harus ada pendukungnya. Pendukungnya itu sebuah foto. Nah, terus kita mengirimkan sebuah foto ke redaksi dengan ketentuan ada ininya keterangannya. Jadi supaya memperkuat. Jadi ini contohnya adalah ribuan santri Ponpes Al-Hikamu Salafiyah Cipulus, Wanayasa, Kabupaten Purwakarta melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, ini fotonya istimewa. Jadi karena ini tidak diambil oleh si wartawan atau si kontributor, makanya ini namanya istimewa. Nah, ini sudah sudah memenuhi 5W1H. Acaranya di pondok pesantren terus ini upacara HUT RI. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita ketika melihat ini masih banyak persepsi atau tafsiran-tafsiran yang memang itu sangat beragam. Nah, bedanya dengan foto jurnalistik adalah mempertegas foto itu penjelasannya seperti apa. Jadi ini teman-teman harus bisa membedakan antara foto berita foto dan foto berita. Jadi kalau kita punya kemampuan lebih, kita bisa membuat berita foto yang memang mana tidak perlu panjang-panjang narasinya. Tapi kalau kita memang setiap hari kadang memproduksi berita, nah ini harus ditopang dengan adanya foto yang relevan. Nah ini ya, jadi perlu diingat-ingat dan dipahami. Nah, terus selanjutnya adalah prinsip dasar foto jurnalistik. Kita sebelum melaksanakan apa yang jadi tugas dari redaksi, kita harus paham betul atau mengetahui prinsip-prinsipnya apa saja. Yang pertama adalah akurat dan komprehensif. Jadi foto yang kita ambil itu harus benar-benar akurat, sesuai dengan berita dan
mampu merepresentasikan subjek dengan baik. Artinya foto tersebut jangan sampai itu kita lakukan manipulasi yang ekstrim. Misalkan kita motret foto misalkan kebakaran, kita edit lagi lebih macam-macam gitu ya, ada efek apa segala macam biar lebih dramatis. Itu tidak diperbolehkan dalam bidang jurnalistik. Jadi kalau foto jurnalistik itu adalah foto yang paling jujur apa adanya. Jadi nggak banyak edit-editan. Biasanya kalau diedit itu di foto berita itu hanya sekadar pada misalkan cropping, itu juga di crop itu dipotong itu seperlunya saja. Terus yang kedua paling di brightness atau kecerahan biasanya kalau terlalu gelap itu si pembaca itu akan jadi kurang kuat, makanya harus diperkuat dengan cahaya yang bagus. Makanya kadang si editor itu menaikkan kecerahan. Nah, terus tadi harus komprehensif ya, jadi harus sesuai dengan berita yang kita kirimkan. Misalkan berita kebakaran, ya fotonya kebakaran, orang lagi memadamkan api atau orang lagi menangis karena rumahnya terbakar. Misalkan contoh pengajian, kita foto orang lagi mengunjungi pengajian, banyak orang, terus kiainya juga terpotret, siapa kiainya harus jelas itu. Nah, terus harus lengkap. Yang kedua itu harus lengkap. Jadi kita memotretnya itu lengkapnya itu tidak hanya pada keterangan 5W1H. Jadi kita selain menjelaskan foto itu apa maksudnya dan segala macamnya terjadi di mana, kapan waktunya, terus siapa orang di dalam foto itu, tapi juga kita harus sesuai dengan konteksnya. Jadi masih berhubungan. Nah, terus selanjutnya selain lengkap juga kalau bisa kita ngirim foto ke redaksi itu tidak hanya satu. Jadi misalkan ada sebuah kegiatan, misalkan acara kongres atau konferansap, kita fotonya tidak hanya satu saja, kita foto orang yang ada di depan, situasi secara menyeluruh kegiatannya atau hal-hal yang unik. Jadi banyak foto yang harus kita ambil. Misalkan biasanya kalau saya ini pakai teknik long medium detail, jadi tidak hanya dari jauh, terus kita juga agak dekat dan juga paling dekat detailnya gitu. Biasanya saya pakai 3 itu. Nah, terus selanjutnya perlakukan subjek dengan hormat. Jadi ketika memotret itu kita jangan tidak sopan lah gitu. Jadi kita misalkan orang lagi makan itu kita potret untuk dijadikan sebuah berita, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Terus orang lagi mandi atau orang lagi di area-area privat atau orang dalam posisi yang tidak mungkin tidak disukai oleh si misalkan narasumber, itu jangan sampai terjadi. Jadi itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada narasumber atau subjeknya. Nah, terus fotografer juga jangan ikut campur dalam peristiwa maupun narasi yang bersifat opini pribadi. Artinya ketika kita memotret, kita nggak usah ikut campur dalam urusan misalkan dua kelompok atau dua elemen yang sedang berseteru misalkan. Kita nggak usah ikut campur, artinya nggak usah ikut campur, jangan memberikan pengaruh terhadap salah satunya. Misalkan foto perkelahian antara dua kelompok, kita hanya satu sudut saja. Misalkan kelompok A, dia yang membantai atau menghancurkan mobil. Nah, terus kelompok B tanpa kita sorot gitu. Jadi yang ditampilkan itu harus benar-benar utuh duanya. Syukur kita bisa memberikan visual yang seimbang kepada pembaca. Nah, terus
narasi yang bersifat opini pribadi. Nah, ini pentingnya dari seorang wartawan harus benar-benar menempatkan dirinya itu sebagai orang yang netral. Nah, ini harus dicatat ya, orang yang netral. Netral artinya adalah kita bukan bagian dari mereka atau kita bukan bagian dari peristiwa itu, tapi kita hanya sebagai pemotret atau sebagai perekam dari sebuah peristiwa. Jadi kalau kita melihat wah ini harusnya seperti ini, terus kita memasukkan nih opini kita terhadap berita atau terhadap foto yang akan kita unggah ke media gitu atau ke NU online misalkan. Nah itu ya, jadi harus dicatat. Jadi kalau yang sifatnya pribadi itu nggak boleh, kecuali itu dalam konteksnya pribadi, misalkan di media sosial mau apa status apapun, ngecabrak apapun itu nggak masalah. Tapi kalau konteksnya dalam berita itu ini sangat pantangan sekali karena hubungannya nanti dengan apa ya etika ya etika profesi kita wartawan. Nah terus integritas. Jadi sebagai sebagai wartawan atau editor di dalam dunia ini, jadi memang harus benar-benar berintegritas ya. Jangan sampai gambar itu dimanipulasi seperti yang tadi sampaikan saya di awal bahwa foto jurnalistik itu foto yang paling jujur. Tidak banyak reka-reka, tidak banyak manipulasi karena yang ditampilkan itu apa adanya. Baik itu foto menggunakan media apapun, artinya mau HP, mau kamera, mau apapun itu harus benar-benar jujur dan itu yang paling pokoknya. Jadi ketika kita sudah menerapkan hal itu, otomatis itu namanya integritas ya, sesuai dengan profesinya. Nah, terus selanjutnya adalah jangan membayar narasumber nih, kecuali darurat. Nah, ini sering terjadi. Biasanya mungkin kalau jangan membayar ungkapan dari jangan membayar narasumber ini kita aja masih cari uang kan untuk kita kerja di dunia media seperti ini. Kita kan cari uang, ngapain bayar narasumber gitu. Nah, ini juga bahaya sekali ketika kita memberikan uang kepada narasumber karena nanti mungkin cap-capannya kita akan dicap sebagai mungkin akan berpengaruh lah intinya pada berita yang akan kita produksi. Nah, ini ada satu catatan, kecuali dalam kondisi darurat. Misalkan gini, banyak sebenarnya wartawan-wartawan wartawan senior yang bidang foto, terkadang mereka melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, tapi itu demi kepentingan berita. Misalkan dalam konteks investigasi, nah itu biasanya mereka melakukan berbagai cara. Terkadang misalkan kita dari NU Online-nya, terus kita saat melakukan peliputan, kita berpura-pura dari media lain. Yang penting kalau ketika kita ngaku dari NU Online, kita nggak boleh. Makanya kadang ada yang pakai cara yang punya cara-cara cara-cara singkat supaya kita bisa mendapatkan berita itu. Nah itu kecuali darurat ya. Kemarin saya baru ngobrol dengan salah satu senior di Tribun. Beliau pernah untuk mengambil foto tersangka dalam penjara itu kan tidak bisa. Makanya beliau selama berhari-hari menunggu siapa saja, mengamati kondisi siapa saja yang biasa di sekitar penjara yang bisa masuk keluar tanpa proses yang panjang. Beliau membayar mungkin kayak tukang sapu untuk motret atau yang lainnya. Intinya itu demi sebuah berita dan itu memang jarang dilakukan ya, kecuali dalam kondisi darurat saja. Atau biasanya kalau media-media internasional, biasanya kalau ada terjadi satu bencana atau peristiwa, mereka itu mau membayar si narasumber demi mendapatkan foto yang eksklusif. Misalkan peristiwa tsunami
kan besar banget nih. Ada yang motret, biasanya si wartawan atau jurnalis dari dari luar negeri, mancanegara, biasanya mereka ada yang membayarnya gitu, membayar berapa gitu. Nanti mereka kadang dijual lagi gitu. Itu biasanya seperti itu. Tapi intinya jangan membayar narasumber ya, karena kita posisi di sini masih cari kerja, cari uang, ngapain buat bayar narasumber gitu. Nah, terus selanjutnya adalah pantangan menerima hadiah yang mempengaruhi informasi. Nah, ini sebagai catatan juga ketika kita melakukan peliputan di lapangan, kita biasanya ada yang apa ya, sebagai ucapan terima kasih si narasumber, kadang dia senang dinaikkan beritanya sama kita sebagai ucapan terima kasih. Dia kadang kasih sesuatu, apakah itu berupa barang atau uang atau yang lainnya. Nah, itu sebenarnya itu tidak masalah ketika itu mempengaruhi berita yang kita tulis. Tapi kalau itu mempengaruhi, misalkan dia seorang keparat atau bangsat, lalu kita ditulis menjadi orang yang hebat karena dia membayar kita, itu tidak boleh. Jadi catatannya ya, kalau kita menerima hadiah selama itu tidak mempengaruhi informasi. Ketika dia diberitakan jelek, terus dia kasih uang, ya kita jelek aja beritanya kayak gitu. Baratnya seperti itu. Nah, terus hindari sabotase orang lain dengan sengaja, terutama sesama wartawan ya. Jadi sesama wartawan kita jangan saling jangan saling menjegal lah. Mereka cari berita, kita cari informasi dan segala macamnya. Intinya jangan mempersulit orang lain untuk mendapatkan berita. Misalkan ketika kita sedang liputan bareng-bareng, ya kita satu sama lain lah saling berbagi informasi. Artinya bukan berbagi berita ya, mau liputan bareng nggak nih di sini, ayo gitu. Atau yang itu sifatnya publik gitu ya, publik, dan itu sangat menyedot perhatian masyarakat. Biasanya pasti semua orang, jangan sampai wartawan-wartawan lain itu tidak kesulitan untuk mendapatkan informasi. Itu hindari sabotase ya, atau cara-cara lain yang mempersulit orang lain itu. Nah, terus selanjutnya nih yang paling penting adalah ketahui mana area privat dan publik. Dalam fotografi jurnalistik itu ada ketentuannya. Mungkin ini kita secara umum aja ya. Kita jangan sampai memotret pada area private atau ruang pribadi. Misalkan orang lagi makan di warung makan, si subjek berita itu atau si narasumber lagi makan, posisi lagi dengan keluarga, atau posisi posisi sedang di kamar hotel, atau yang sifat-sifatnya privat, itu tidak diperkenankan. Ketika kita memotret yang seperti itu, nanti akan ada teguran ya, tegurannya macam-macam, baik dari misalkan kalau kayak jurnalistik pasti ada ketentuannya kan dari Dewan Pers. Nah, terus yang selanjutnya, untuk memotret kita bisa bebas memotret itu pada area-area publik, misalkan di tempat umum atau keramaian umum, atau yang pejabat-pejabat publik atau tokoh publik, itu kita bebas memotretnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya ketika mereka sedang pengajian, mengisi kegiatan yang sifatnya publik, atau di posisi pasar atau di mana, nah itu kita boleh. Tapi kalau kita private itu nggak boleh. Mungkin nanti kita akan perdalam di pertanyaan aja ya. Intinya kita harus bedakan mana area privat dan publik. Misalkan dulu di Kota Banjar ada Munas NU ya di Kota Banjar. Nah, kita bisa memotret sesuka hati di sana karena itu sudah publik ya, banyak orang yang datang. Kita motret mungkin dari sisi pedagangnya, kita sisi misalkan yang hadir, kiai-kiai siapa saja, kita tanpa harus izin dulu, itu bisa.
kita potret siapa aja yang ada di sana yang berhubungan dengan berita. Kalau tidak berhubungan ya buat apa, kecuali untuk konsumsi pribadi gitu. Misalkan ada orang cantik kita potret, fokus ke orang cantiknya, itu jangan sampai buat untuk berita ya, konsumsi pribadi aja. Jadi untuk privat. Nah itu ya, jadi kita harus tahu mana yang private dan public. Nah pertanyaannya kalau private terus kita ingin itu sangat mendukung untuk berita, itu bagaimana? Ya kita harus melakukan izin dulu terhadap yang bersangkutan, misalkan ke narasumber. Misalkan si narasumber dia senang pecel lele, berarti kita harus fotonya itu foto ketika dia lagi makan pecel lele. Nah terus kita potret atau kita izin dulu, baru ini boleh nggak untuk disampaikan, untuk kita unggah di media kita misalkan. Nah seperti itu ya, harus ada izinnya dulu. Tapi kalau publik kita nggak harus izin. Nah, kita setelah itu kita mengetahui jenis-jenis foto jurnalistik. Jenis foto jurnalistik yang pertama itu spot foto. Dalam fotografi ini merupakan foto yang didapatkan dari sebuah peristiwa secara spontan. Foto ini diambil langsung di lokasi kejadian seperti kecelakaan, kebakaran, perang, dan lain-lain. Ini spot foto ya. Jadi ketika seorang kontributor atau wartawan ketika sedang di perjalanan atau ada suatu kejadian, kita langsung motret di situ. Ini namanya spot foto. Jadi langsung di lokasi kejadian. Biasanya banyak macamnya sih kalau seperti ini spot foto sering kita jumpai di mana saja. Ini saya gambarkan foto lagi bencana ya, bencana longsor menimpa sebuah rumah. Cuman saya nggak kasih keterangan ya, nggak kasih keterangan karena ini bukan di berita, ini sebagai contoh saja ya. Terus ada perang, kita bisa motret itu terjadi perang misalkan di luar negeri, di mungkin Palestina sama Israel, kita bisa seperti itu. Pokoknya banyak macam, pokoknya yang berhubungan kita ketika kita di lokasi kejadian kita bisa motret, mau kecelakaan atau tawuran atau yang lain. Nah itu ya, itu yang pertama spot foto. Yang kedua general news foto. Ini yang peristiwa rutin yang biasa. Tema jenis foto jurnalistik ini bisa sifatnya bisa berkaitan dengan ekonomi, politik, humor dan yang lainnya. Jadi ini sebagai pendukung ya, pendukung misalkan kita ngobrol soal, kita menulis soal ekonomi misalkan, kita motret soal, kita menulis soal bursa efek Indonesia atau kondisi saham dan segala macam. Pasti foto yang relevannya itu contoh dengan bursa efek Indonesia. Ini fotonya kita ambil jepret gitu. Ini saya ambil dari Google ya, dari Google. Itu ada foto orangnya, ada foto ini ya tulisannya. Nah ini menonjol. Ketika kita foto masalah ekonomi, cuman orangnya aja yang ini, itu nggak akan nyambung. Jadi harus saling menguatkan dalam kita memberikan foto yang terbaik. Nah kalau politik kita bisa kayak pejabat-pejabat, ada lagi gitu. Ataupun humor itu banyaklah foto humor. Biasanya kalau foto orang lagi ketawa, misalkan kayak Gus Dur, ada foto lagi bercandaannya atau beliau lagi tersenyum atau ketawa. Intinya yang masih relevan dengan tulisan yang kita buat. Itu ya foto general news foto. Jadi yang sifatnya umum atau biasa. Nah, terus people in news foto. Jadi foto ini mengambil sosok seseorang yang dibahas dalam berita sesuai dengan topik yang dibahas. Orang yang tampil dalam foto ini bisa jadi orang yang sudah dikenal banyak orang, namun bisa juga orang yang biasa yang patut jadi perhatian karena cerita sosok di dalam ceritanya. Nah, jadi ketika kita motret untuk berita, kita bisa pakai cara yang seperti ini. Misalkan kita moto dalam sebuah kegiatan, ini saya contohkan kegiatan Munas, terus kita ambil sosoknya. Sosoknya adalah di sini ada Pak Kiai Said Agil, Pak Jokowi, dan Pak Kiai Miftahul Ahyar. Nah, ini kita bisa fokus ke sininya gitu, tanpa harus kita motret yang
lebih luas tapi tidak fokus. Ini kita bisa seperti ini, atau kita foto ke salah satu orangnya, fokus ke orangnya dengan posisi fotonya itu di tengah atau di pinggir. Yang penting pada prinsipnya adalah si penonton atau pembaca itu akan fokus terhadap objek atau subjek yang kita narasikan atau yang kita beritakan. Nah ini ya, ini contohnya people in news in the news photo. Nah ini contohnya. Nah terus selanjutnya daily ya, foto jurnalistik ini menggambarkan kehidupan sehari-hari manusia dari berbagai kalangan, mulai dari bawah hingga yang paling tinggi. Nah untuk foto ini biasanya itu dikenal dengan human interest karena menonjolkan sisi kemanusiaannya. Nah ini saya gambarkan orang sedang menjala ya. Saya ambil di Kota Banjar. Ini sedang mencari ikan di Sungai Citanduy. Padahal Sungai Citanduy itu sangat lumayan ini terkenal bahaya arusnya deras, tapi orang ini mencari ikan dengan cara menjala menggunakan bambu. Ini bambu ya yang dibuat ini ya. Nah ini human interest ataupun foto-foto lain yang memang sama teman-teman bisa ditonjolkan. Human interest itu berhubungan sekali dengan kegiatan warga atau masyarakat dari sisi kemanusiaannya. Misalkan dia orang sedang menangis, pokoknya yang hubungannya dengan emosional kita itu biasanya hubungannya sama human interest. Orang menangis, orang lagi kelaparan, atau orang lagi banyak sekali lah intinya human interest itu. Jadi kita yang tonjolkan itu fokusnya ke situ. Nah terus potret foto. Potret ini berupa kelucuan, keunikan maupun yang membuat orang tertarik atau bereaksi ketika melihatnya. Potret foto definisikan sebagai foto yang diambil seorang fotografer jurnalistik tentang suatu peristiwa tertentu yang fokus pada karakteristik khusus subjek sehingga foto itu menjadi menghibur, atau intinya potret foto itu kita motret foto yang memang di situ punya ciri khas sendiri ya, seseorang objek fotonya punya keunikan sendiri. Misalkan saya di sini motret seorang banser tua. Nah ini kan menjadi daya tarik sendiri ya, karena pada umumnya banser itu kalau di kita itu ya udah banyak yang memang muda-mudanya gitu, tapi kalau yang tua itu udah jarang. Nah potretnya ini saat ada di kegiatan, yang sebelah yang pakai pose landscape ya fotonya, yang satu lagi masih orang yang sama. Saya itu motret di mana aja ketika si banser sedang berjalan menaiki sepeda dari rumah menuju tempat kegiatan, beliau menggunakan sepeda. Ini kan perjuangan luar biasa karena jarak tempuhnya lumayan jauh, beliau menggunakan sepeda. Ini juga bisa jadi sebuah foto ya. Ini kan unik terus langka, dan memang ini sangat layak untuk jadi sebuah berita. Itu ya untuk potret foto. Yang selanjutnya spot foto. Seperti namanya, jenis foto ini yang berhubungan dengan olahraga. Jadi ketika yang berhubungan olahraga itu namanya spot foto ya. Nah ini biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan olahraga, misalkan ini ada saya menggambarkan panahan ya, sedang ada kegiatan panahan di Kota Banjar waktu itu. Saya potret. Nah ini misalkan ada renang atau balapan motor ataupun yang lainnya. Nah ini spot foto ya. Nah terus selanjutnya skills and teknologi. Jadi ini yang berhubungan dengan foto jurnalistik yang berhubungan dengan sains dan teknologi ya, maupun keilmuan lainnya. Jadi sebagai foto pendukung itu harus harus memperkuat. Misalkan kita sedang membuat foto soal membuat berita soal teknologi, otomatis kita harus berhubungan dengan teknologi apa yang sedang kita bahas. Misalkan handphone, smartphone, berarti hubungannya kita motretnya adalah handphone. Kalau kita misalkan pertanian, kita bisa foto soal pertaniannya. Apalagi kalau misalkan ini saya gambarkan
sebuah apa ya, saya lupa namanya ini, jenis hewannya. Ini hewan sangat kecil sekali. Saya foto menggunakan teknik makro ya. Jadi supaya lebih detail mulai dari bulu-bulunya. Nah, ini bisa jadi sebuah foto jurnalistik. Ini karena ini berhubungan dengan sains ya, sains. Jadi ini sangat relevan. Nah, terus selanjutnya art and culture photo. Jadi ini yang berhubungan dengan seni dan budaya-budaya yang menarik, budaya yang ada di sekitar kita ya. Contohnya seperti pameran budaya, penampilan tari dan lain-lain. Nah, ini saya contohkan adalah satu yang foto potretnya, foto berdirinya ini seseorang sedang menunjukkan sebuah air terjun, tapi dia menggunakan mungkin pakaian tradisional. Nah, ini bisa jadi sebuah foto berita. Nah, selanjutnya ini ada kayak sejenis topeng tapi ukurannya besar. Ini babi dan yang lainnya, ada wayang, dan ini pembuatnya. Ini kebetulan saya ceritanya adalah ini gambaran penunggu sebuah gunung di sini ya, di Kota Banjar, Gunung Sangkur yang memang sangat terkenal cukup angker gitu, angker. Nah, si seniman ini merepresentasikan lewat sebuah karya ukir. Ini contohnya art and culture photo. Jadi teman-teman bisa motret kalau yang berhubungan dengan seni dan budaya dan yang lainnya, itu kita bisa foto dan bisa dijadikan berita. Nah, terus selanjutnya adalah social environment. Jadi foto yang berhubungan dengan kegiatan tentang sosial, lingkungan hidup atau yang lainnya. Jadi misalkan ini seperti hunian kumuh suatu daerah, tumpukan sampah, intinya dari yang berhubungan dengan sosial, dan itu dampak sosial itu bisa, misalkan ada pemasangan baliho yang cukup besar, terus dia menghalangi lampu merah atau yang lainnya. Nah, ini saya gambarkan dalam foto ini, saya menggunakan drone. Ini sebuah kawasan wisata, sebuah lokasi wisata yang memang sudah mangkrak, tidak digunakan lagi. Saya ambil karena kalau kita foto satu-satu menggunakan SLR kan sulit ya untuk menggambarkan fotonya. Saya langsung foto aja pakai drone dan kelihatan ini udah lama nggak dipakai, ini mangkrak. Nah, ini bisa jadi pilihan teman-teman ketika memotret sebagai pendukung dari berita. Oke, selanjutnya setelah kita tahu jenis-jenisnya, terus kita kan kadang bertanya gitu. Nah, ini apa aja yang bisa kita gunakan untuk motret? Tentu saja banyak alat yang bisa kita gunakan untuk memotret. Misalkan yang pertama kamera smartphone ya, HP. HP itu apa saja kita bisa gunakan untuk memotret foto ya, memotret foto, dan itu sebagai pendukung untuk berita kita. Kalau selanjutnya itu kamera SLR. Nah, ini ada, saya contohkan ini yang dipegang. Ini SLR, DSLR. Kita bisa ganti-ganti lensa ya, karena ini sangat berhubungan sekali dengan ketika kita di lapangan. Misalkan kita foto jarak jauh, misalkan kita untuk memperjelas kita menggunakan lensa tele. Nah, tele itu yang panjang. Ketika kita foto yang misalkan foto potret seperti yang tadi, atau foto yang menunjukkan seseorang ingin lebih detail, kita bisa gunakan lensa-lensa, misalkan lensa fix yang 50, 85 ataupun yang lainnya. Misalkan kita ingin gambarkan satu kegiatan yang kelihatan semua gitu. Kadang menggunakan smartphone tidak bisa, kita bisa menggunakan SLR, tapi dengan ketentuan lensanya itu yang lensa wide ya, lensa wide atau yang lebar ya, pandangannya bisa lebar. Nah, itu kita bisa gunakan SLR ataupun yang lain, misalkan untuk sains yang kecil-kecil kita juga bisa untuk SLR menggunakan tambahan ya, extension tube supaya yang kecil-kecil bisa kelihatan. Pakai kamera smartphone juga bisa, kita bisa oprek-oprek sendiri lah menggunakan lensa tambahan.
Nah, terus selanjutnya action cam juga kita bisa gunakan untuk memotret, karena sekarang banyak sekali ya produk-produk kamera yang memang sangat mendukung sekali. Nah, terus kamera 360 berarti yang 360 derajat itu juga bisa kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan jurnalistik kita. Nah, terus ada kamera mirrorless, itu hampir sama dengan SLR, kita bisa ganti-ganti. Ini saya contohkan yang paling pojok bawah. Ini juga sangat mendukung. Terus kamera prosumer, ini yang di atas. Prosumer itu biasanya yang kamera yang ini karakteristiknya itu tidak bisa ganti-ganti ya lensanya ya. Lensanya tidak ganti-ganti, cuman dia memiliki kemampuan dalam hal zooming, zooming digital ya. Zooming digital itu sangat luar biasa. Berbeda kalau SLR dia harus beli kamera tele dulu yang panjang supaya ini. Kalau prosumer itu sudah satu paket yang nggak bisa dilepas, nggak bisa di apa-apain lagi, itu aja. Cuman dia kelebihannya kalau jarak jauh juga bisa. Bahkan kalau moto bulan itu bisa, kayak Nikon P berapa ya saya lupa, itu bisa. Nah, terus selanjutnya kamera analog, mungkin kamera zaman dulu ya. Memang kalau sekarang itu udah jarang, cuman masih ada yang menggunakan. Itu bisa kita gunakan untuk memotret objek berita ya. Nah, terus yang terakhir adalah drone. Drone kita juga seperti yang tadi contohkan, saya terkadang untuk mengambil sebuah foto berita itu banyak yang saya gunakan, misalkan tidak memungkinkan pakai SLR ataupun HP ataupun action cam, saya gunakan drone supaya lebih terlihat jelas ya dari satu beritanya diperkuat dengan foto yang mumpuni seperti itu menggunakan drone. Nah, seperti itu untuk alat yang biasa kita gunakan. Nah, terus selanjutnya nih soal cara motret. Nah, cara motret sebenarnya ini sangat teknis. Terkadang kalau hanya penjelasan saja agak kurang ya. Cuman saya akan ingin gambarkan cara motretnya. Ini di bawah ada dua foto yang sebagai sampel saja. Sampel yang pertama posisi potret, yang satu lagi landscape. Nah, ini composition atau sudut pandang, composition atau angle, yang mana ini sudut pandang ya. Jadi kita dalam memotret itu yang pertama paling penting adalah sudut pandangnya atau angle-nya. Kita angle-nya mau apa nih atau sudut pandangnya, misalkan kita angle-nya adalah ini foto Pak Presiden Jokowi akan diberikan mau diberi sorban oleh Pak Kiai Munawir saat Munas NU. Nah, ini kita fokusnya ke sini, posisi Pak Jokowi dan Pak Kiai Munawir ada di tengah-tengah gitu kan, posisi dalam fotonya kan. Sedangkan orang-orang di sekitar pada tersenyum melihat itu. Nah, jadi sudut pandangnya seperti itu. Nah, dari foto yang kedua, sudut pandang saya adalah ini sebuah mesin perontok padi yang dibuat atau yang dikembangkan salah satu pemuda Ansor di Ciamis, di Lakbok, di daerah saya. Ini sebuah mesin perontok padi yang memang bisa digendong, misalkan. Ini kan jadi ketika orang melihat sudut pandangnya kan akan ini ya jadi lebih kuat ya. Oh, ternyata ini adalah sebuah mesin perontok padi. Biasanya kan mesin perontok itu kan harus dibawa oleh 2 orang, 3 orang atau menggunakan alat lain. Nah, sedangkan ini bisa digendong. Nah, ini sangat memperkuat berita ketika kita buat adalah dengan sudut pandang bahwa kelebihan mesin perontok padi yang diciptakan oleh seorang anak muda dari Ansor seperti itu. Ini bisa kita tonjolkan. Jadi sudut pandangnya seperti apa? Kita jangan sampai salah mengambil fotonya. Kita beritanya udah benar segala macamnya, tapi ketika fotonya salah atau fotonya kurang tepat, itu akan jadi cibiran banyak orang. Misalkan kita motret, kita memberitakan soal tanaman ya, misalkan tanaman pisang yang dikembangkan oleh seseorang,
dan itu bisa ekspor. Tapi kita fotonya orangnya lagi deket deket tanaman pepaya gitu. Sedangkan pisangnya nggak ada, walaupun si narasumbernya itu gitu loh. Nah, jadi persepsinya kadang jadi berubah. Jadi jangan sampai kita memberikan foto yang tidak relevan dengan berita yang kita kirim, yang kita buat. Nah, terus yang kedua adalah selain sudut pandang, oh ya, untuk sudut pandang itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Artinya sudut pandangnya mau seperti apa itu sesuai dengan selera. Karena biasanya seorang wartawan itu memiliki karakteristik masing-masing. Misalkan dia suka sudut pandangnya dengan yang nyeleneh-nyeleneh atau sudut pandang dengan yang hal yang menarik lainnya, itu biasanya punya karakter masing-masing. Jadi tidak sama. Jadi untuk sudut pandang ini saya pertegaskan lagi kembali ke masing-masing si penulis atau wartawan. Karena nanti konteks beritanya itu kan beda-beda ya, nggak sama. Makanya itu sesuai dengan wartawan yang pada intinya masih relevan. Yang kedua, di profile atau ketajaman. Jadi ketika motret sebisa mungkin kita dengan posisi yang posisi hasil fotonya itu yang tajam, jangan sampai ngeblur, apalagi blur semuanya. Kalau ngeblur boleh, asalkan kita fokus pada objek yang ada dalam berita. Itu harus fokus ya, tajam. Nah, terus yang kedua, misalkan tantangannya kan ketika foto malam hari. Nah, itu kan sering kita goyang atau shake ya, goyang. Biasanya fotonya kan nggak jelas. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Makanya untuk supaya terlihat tajam, biasanya kita manfaatkan lampu gitu kan, lighting untuk pendukungnya. Kalau pakai SLR kan kita bisa menggunakan flash, atau misalkan syukur sudah lampunya sudah bagus untuk mendukung itu. Nah, terus tajam juga maksudnya adalah apa yang kita foto itu sangat berhubungan dengan berita. Jadi misalkan tadi gambarkan saya Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kan jelas ya, jelas ada tulisan Bursa Efek Indonesianya. Walaupun orangnya nggak jelas, nggak terlihat jelas, itu nggak masalah. Jadi memang benar-benar jelas. Terus exposure. Nah, ini soal pencahayaan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan masalah exposure atau pencahayaan dalam setiap objek. Ketika kita motret pada sore hari, itu akan terjadi biasanya kalau sore hari siluet itu sebenarnya kita bisa gunakan sebagai foto berita kalau memang itu relevan. Tapi kalau tidak, jangan lakukan exposure pencahayaan. Kalau kita moto dalam ruangan atau ketika pagi hari atau sore hari, kita harus benar-benar mengetahui dari mana datangnya cahaya. Nah, itu yang paling penting. Kalau kita melawan cahaya, akibatnya adalah backlight ya, backlight. Jadi si sinarnya terlalu terang, objeknya gelap. Nah, itu backlight. Itu repot. Nah, untuk mengantisipasi hal itu biasanya kita harus ada tambahan cahaya lagi. Misalkan kalau menggunakan HP, kita pakai flash, pakai lampu lagi ya untuk mempertajam si objek itu. Nah, tapi kalau tidak ada, kita harus ambil posisi lain supaya bagaimana caranya si objek itu atau subjek itu benar-benar jelas. Jadi harus jelas ya. Nah, untuk pencahayaan ini sebenarnya walaupun kita bisa minimalisir dengan dengan editing, kadang ada foto-foto tertentu yang memang kita tidak boleh diedit terlalu ekstrim, karena sesuai tadi yang di awal bahwa untuk pencahayaan atau ini nggak boleh diedit yang terlalu ekstrim ya, karena jurnalistik itu memang fotonya benar-benar jujur. Nah, itu pencahayaan teman-teman juga harus melihat lagi kondisi cahaya datangnya dari mana. Kalau kita melawan cahaya, otomatis efeknya adalah backlight ya. Tapi kalau mengikuti cahaya, otomatis kita akan mendapatkan tingkat kecerahan tertentu.
Itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah fokus. Artinya fokus adalah kita fokus pada objek. Ketika kita objeknya adalah subjek fotonya kita fokus pada misalkan di sini foto Pak Jokowi sama Pak Kiai Haji Munawir, berarti kita nggak usah memperdulikan foto yang lain. Artinya objek yang lain kita harus fotonya ke berita yang kita akan tonjolkan. Misalkan nanti di sini Pak Ridwan Kamil, Pak Kiai Said atau Pak yang lain, ketika di situ efeknya blur itu nggak masalah. Yang penting kita harus fokus pada dua orang ini gitu loh. Misalkan ini yang sampingnya adalah mesin perontok. Nah, saya fokusnya ke wajah sama mesin perontoknya gitu, sama badannya. Saya nggak fokus pada kakinya atau topi atau dia fotonya di mana, itu nggak jadi masalah. Yang penting kita fokus pada subjek yang kita potret. Jadi harus benar-benar fokus ya. Nah, dalam tata letak ini fokus ketika motret untuk berita, posisinya mau di mana aja sebenarnya boleh, mau di tengah, mau di pinggir ataupun di mana, yang penting itu masih relevan untuk sebuah berita. Jadi kalau memotret sebenarnya tidak ada patokan khusus kita harus seperti apa, sebenarnya itu tidak ada. Tapi pada prinsipnya ya kalau dalam berita itu harus memperkuat berita itu sendiri. Nah, ini bedanya kalau fotografi di bidang jurnalistik ataupun yang lain, kita harus benar-benar menguasai semua medan. Artinya ketika kita seorang wartawan itu kan terkadang dia bisa melakukan peliputan secara umum. Dia foto olahraga, misalkan foto yang berhubungan dengan teknologi, sains ataupun yang lainnya. Dan kita itu posisinya harus menguasai berbagai teknik dalam bidang-bidang itu. Karena kalau dalam fotografi yang umum itu ada orang-orang yang memang dia fokusnya di potret fotografi, berarti dia fokus foto orang. Terus ada foto yang spesialis di bawah air, berarti dalam laut ya, diving yang dalam laut, dia spesialis itu. Terus ada fotografi yang memang landscape fotografi, berarti pemandangan. Dia dia foto hanya pemandangan saja gitu, pemandangan di berbagai tempat. Terus atau foto apalagi ya, dan masih banyak lainnya. Intinya itu banyak, dan itu peralatannya itu juga masing-masing. Nah, tantangan nih buat kita sebagai jurnalis, wartawan, ya kita harus memiliki atau kemampuan untuk motret berbagai medan itu. Misalkan kita spot, misalkan kita sedang liputan balapan, berarti kita harus memiliki teknik bagaimana cara membekukan foto yang sedang berjalan. Misalkan teknik jenenge panning ataupun light trail dan segala macamnya. Nah, ini punya jurnalistik itu sebenarnya sangat kompleks itu ya, pengetahuan fotografinya yang harus kita pahami. Tidak hanya lewat ini saja, tapi perlu latihan otodidak. Ini ya, jadi kunci utamanya itu ada 4 poin: sudut pandang, terus ketajaman, pencahayaan, dan fokus. Kalau teman-teman sudah bisa kunci yang ini, insya Allah fotonya bagus. Nah, fotonya ya sesuai lah dengan harapan. Nah, kembali lagi, foto bagus atau tidak bagus itu gimana kita melakukan kebiasaan memotret itu. Kalau jarang motret itu biasanya kita kurang terasah dalam mengambil sudut pandangnya. Kalau kita udah biasa, pasti kita hasilnya pun akan bagus dan akan dinikmati banyak orang. Kalau kita jarang ya makanya sering-sering latihan motret dimanapun dan ke dalam kondisi apapun. Kalau saya dulu awal-awal masuk di dunia seperti ini, setiap hari kemanapun saya mau main, mau kerja, mau segala macam, saya selalu bawa kamera SLR maupun kamera handphone. Kemanapun saya bawa, karena siapa tahu di tengah jalan menemukan sesuatu yang menarik dan itu bisa kita abadikan.
yang bermanfaat baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan pekerjaan. Nah itu ya, untuk membiasakan supaya teman-teman memotretnya bagus, ya harus kita pegang itu. Seperti kita mau hafalan misalkan alfiah, ya harus kita bawa nadoman alfiah kemanapun, kecuali ke dalam ini ya, ke dalam WC atau tempat-tempat yang dilarang ya. Jadi ya kita harus bawa kemanapun, kita lagi santai, lagi kemana, kalau ada kesempatan kita untuk menghafalkan, kita hafalkan gitu. Jadi harus dibiasakan pegang perangkatnya dulu kemanapun ya. Ini tips dari saya. Terus selanjutnya ini alur keredaksian. Saya judul sebenarnya apa ya? Mungkin kalau teman-teman ini yang mungkin kalau yang sudah pasti paham, yang sudah masuk di bidang jurnalistik. Tapi kalau teman-teman yang belum, ini saya gambarkan alurnya ya. Seorang wartawan itu kalau setelah selesai memotret, otomatis kan fotonya itu kan akan diserahkan ke editor atau redaksi ya. Nah, jadi fotonya dikirimkan ke redaksi. Nah, kirimnya lewat mana gitu? Apakah kalau zaman dulu kan untuk mengirim foto kan bisa menggunakan Bluetooth atau inframerah gitu kan, atau apapun itu. Zaman dulu saya yang dulu kurang begitu paham. Tapi kalau sekarang kan karena serba digital, sekarang bisa kirim melalui email ataupun platform lain yang tidak mengubah resolusi foto alias asli. Nah, ini sebagai catatan ya. Si seorang wartawan mengirim foto kepada redaksi, sebisa mungkin harus foto yang asli. Artinya apa? Ini untuk membuktikan bahwa si wartawan itu benar-benar berada di lokasi, hasil karyanya sendiri, bukan ambil dari orang lain ataupun kiriman orang lain. Apalagi kalau misalkan foto kegiatan dikirim dari teman yang kita kan otomatis mereka tidak mempunyai kapasitas ataupun kemampuan untuk memotret sesuai dengan bidang kita, yakni fotografi jurnalistik. Kadang fotonya asal, mereng, nggak jelas, blur, dan segala macam. Makanya ini untuk menunjukkan ini foto asli dari kita. Nah, untuk kirimnya kita email biasanya nggak ini ya, nggak mengkompres. Tapi kalau foto lewat WA biasanya ngompres foto yang tadinya 1 MB, 2 MB dikompres jadi berapa ratus KB. Itu akan mempengaruhi hasil foto ya. Kalau di media online itu sebenarnya tidak terlalu masalah ketika kita kirim foto yang sudah terkompresi atau sudah terkompres atau terjadi penurunan apa ya resolusinya, itu nggak masalah karena di online itu biasanya akan dikompres lagi biasanya seperti itu. Tapi kalau sebisa mungkin teman-teman ini yang sedang belajar ini, kalaupun nanti jadi di online ya harus foto yang asli, jangan sampai yang tidak asli. Kalaupun dalam kondisi mentok atau darurat kita nggak ada foto lain, ya udah kita minta dari misalkan pihak keluarga, narasumber atau siapapun itu, yang penting itu sudah ada izinnya terlebih dahulu. Kita nggak asal ambil izin, mohon izin ini foto mau kita pakai, ditampilkan di sini. Kalau boleh silahkan kirimkan ke kita. Gitu. Nah, jadi begitu ya foto asli dan foto tidak aslinya. Terus foto asli itu bukan editan ya, bukan editan. Terus kalau kita minta ke orang lain juga, kita harus pastikan bahwa foto itu benar-benar dari dianya gitu. Jangan sampai foto yang dikirim dari mereka itu foto dari orang lain juga. Jadi seorang wartawan itu harus memastikan foto itu sumber utamanya dari mana. Nah, itu yang harus dipastikan. Mungkin persoalan ini sebenarnya nanti ada pembahasan lebih detail lagi, mungkin ada di forum khusus ya. Karena ini cukup panjang. Misalkan kita untuk redaksi biasanya nih, untuk mengecek apakah foto ini benar-benar orisinil dari si wartawan atau tidak, kita bisa cek dulu. Terus fotonya itu hoax apa tidak, kita bisa cek baik menggunakan Google Image ataupun Yandex, ataupun kita bisa cek di exif fotonya, keterangan detail fotonya, dia diambil dari HP apa, kamera apa, kapan waktunya, itu kita bisa lihat lebih detail lagi foto yang memang
hasil dari yang kita produksi, yang kita potret ya. Nah, terus selanjutnya setelah wartawan mengirim foto melalui email, nah terus selanjutnya dalam pengirimannya foto yang dikirim tidak hanya satu. Nah, ini sebagai catatan ya, jangan hanya satu foto. Sebaiknya ada beberapa pilihan, kita kasih pilihan untuk redaksi. Kalau hanya satu foto, biasanya ketika menurut wartawan bagus, tapi terkadang menurut redaksi tidak bagus. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya kita harus kirimkan beberapa foto. Kasihkan beberapa foto, jadi redaksi akan memilah dan memilih. Ketika ini ternyata yang bagus ini gitu. Itu nggak jadi masalah ya buat kalau banyak, tapi kalau satu foto itu biasanya jadi masalah. Kalau fotonya satu langsung dipilih dan itu bagus ya nggak masalah sih. Misalkan teman-teman ini kirim foto 5 dengan kategori long, medium, detail, landscape dan potret gitu ya. Misalkan ini kita kirim 5 foto ya. 5 foto. Yang pertama foto kegiatan atau foto yang berhubungan dengan berita itu long, berarti kita dari jarak jauh ya. Jarak jauh artinya menggambarkan kondisi misalkan lagi munas atau lagi PKD atau apalah gitu. Foto yang kelihatan banyak orangnya, long. Terus medium, berarti foto yang misalkan kan di dalam forum itu atau itu kita yang agak mendekat gitu, biar orangnya siapa aja itu kita bisa lihat itu. Nah, terus detail kita bisa fokus ke orangnya, misalkan Pak Jokowi atau Pak siapa gitu kan, atau objek beritanya misalkan dia pengen menunjukkan soal misalkan seni budaya, misalkan ada keris, kita bisa foto detail kerisnya. Itu kan long, medium, detail. Terus yang selanjutnya fotonya kita juga kalau bisa landscape ya, menyesuaikan. Kalau di online itu kan pakai landscape atau yang posisi duduk. Kalau potret kan berdiri. Posisinya itu bukan karena sesuai dengan kebutuhan kita landscape, jangan potret. Syukur misalkan kita mau kirim yang potretnya kirim, landscape-nya kirim, long, medium, detailnya kirim, itu enggak masalah. Yang penting itu untuk memenuhi kebutuhan redaksi. Nah, selanjutnya setiap foto usahakan keterangannya lengkap yang memenuhi unsur 5W1H. Nah, jadi saat pengiriman foto kita ke redaksi, itu kita kasih keterangan per fotonya, tiap fotonya. Jadi jangan sampai kita kirim tulisan, kirim, nah terus selanjutnya kita kirim foto. Otomatis si redaksi atau editor itu akan kebingungan. Ini maksud fotonya apa? Seperti yang tadi kita bahas ya di awal. Jadi setiap foto kita langsung kasih caption yang memenuhi unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, dan apa keterangannya, seperti itu. Jangan sampai itu tidak ada keterangannya. Jadi supaya ini memberikan kemudahan kepada redaksi untuk memberikan keterangan yang lebih sesuai dengan beritanya gitu. Terus sertakan nama pemotretnya. Syukur bisa di setelahnya kalau redaksi biasanya pemotretnya siapa. Nah, ini untuk menunjukkan hak cipta ya, hak cipta bahwa seorang fotografer itu benar-benar harus dihargai karyanya. Karyanya misalkan saya motret, biasanya saya kasih keterangan foto, kemudian foto *2 Muhafid strip HR. Mungkin kalau di online ya fotonya siapa gitu, Kang siapa. Nah, setelahnya itu dari media mana. Nah, itu harus cantumkan namanya ya, karena itu untuk menunjukkan hasil karya foto kita. Tapi kalau itu sumbernya dari orang lain, berarti itu bukan foto kita kan. Nah, berarti kita karena prosesnya kita minta izin ke orang lain, kita dikasih, berarti kita kasih keterangan istimewa yang simpel aja. Berarti ini bukan foto kita kasih istimewa. Nah, seperti itu. Walaupun dari orang lain, kita tetap cantumkan keterangannya. Ini prinsip utamanya dalam fotografi jurnalistik. Nah, yang selanjutnya adalah
editor atau redaktur redaksi akan menyeleksi foto yang relevan untuk kepentingan berita. Walaupun kita kirim banyak foto, seorang wartawan jangan ini ya, jangan apa ya ngerundel ataupun apa ya, punya kalau foto udah dikirim ya udah itu udah jadi kepentingan redaksi. Mau foto yang mana, padahal kita udah misalkan ada kepentingan orang cantik ini harus naik dalam berita gitu loh. Ketika menurut redaksi nggak menarik, tapi kita kirim banyak foto, ya kita harus menerima apa yang jadi keputusan redaksi. Nah ini yang terakhir nih, yang paling penting menurut saya ya, saat foto tayang atau berita tayang itu sudah menjadi tanggung jawab redaksi, bukan urusan wartawan lagi. Jadi redaksi harus benar-benar selektif dan siap dengan segala risikonya. Artinya seperti ini, semua informasi yang kita produksi dengan alur wartawan, kirim berita ke redaksi, itu ketika terjadi kesalahan, biasanya masyarakat itu kan masih pasti fokusnya terhadap si wartawan ya, wartawan. Padahal tanggung jawab setelah tayang itu ada di redaksi. Jadi ketika ada apa-apa, sebenarnya komplainnya itu harus ke redaksi, bukan ke wartawan. Mungkin kalau ke wartawan ya tolong sambungin ke redaksi, paling kayak seperti itu. Jadi kalau wartawan untuk mengubah berita, mengganti foto dan segala macam, itu bukan apa wilayahnya lagi, karena wilayah wartawan, kontributor dan segala macamnya itu hanya di lapangan, menyampaikan informasi, mencari sumber informasi, 5W1H dan segala macamnya, mengolah narasinya, setelah itu ke redaksi. Ke redaksi mau jadi apapun itu ya nggak masalah, nggak jadi masalah wartawan lagi. Misalkan di situ yang kontroversi dan segala macam, itu kalau ada apa-apa wartawan nggak usah takut. Selain kita udah dilindungi oleh undang-undang, karena tanggung jawabnya sudah menjadi redaksi. Nah, ketika ada persoalan, misalkan persoalan seperti itu, si narasumber tidak terima dan segala macamnya, silakan kasih kesempatan apa ya istilahnya hak jawab lah, hak jawab untuk menjawab di mana persoalannya, titik persoalan yang tidak dia terima. Setelah misalkan hak jawab dia nggak mau, ya selesai gitu kan, kalau dia nggak memberikan hak jawabnya. Tapi kalau setelah redaksi memberikan hak jawab, berarti itu kan udah kelar. Nah, tapi misalkan di pelaporan dan segala macam, ini harus tahu alurnya gitu. Alurnya ya hak jawab dulu. Sekali lagi, pada prinsipnya ketika berita ataupun foto sudah tayang, itu bukan lagi tanggung jawab wartawan atau kontributor ataupun yang lain. Nah, itu sudah urusannya redaksi. Makanya wajar ketika terjadi beritanya acak-acakan, informasinya tidak jelas, fotonya jelek dan segala macam, tidak mendukung berita, redaktur atau editor marah-marah ke wartawan, itu lumrah, itu wajar, karena tanggung jawabnya itu tanggung jawab publik. Sebelum tayang, seorang editor itu sangat luar biasa bebannya. Selain beban harus duduk lama, dia harus benar-benar apa ya mengoreksi, ini benar dari ini enggak, ini segala macam gitu. Nah itu ya, ini yang harus jadi apa ya perlu kita ketahui bersama. Nah ini sebagai catatan, ini sebelum kita nanti sharing-sharing, catatan dari saya, sebisa mungkin abadikan berbagai momen peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat publik. Misalkan kegiatan bersifat publik, selain itu potretlah tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Misalkan ada kegiatan Agustusan, pergelaran seni ataupun PKD ataupun apapun, potret semuanya sebisa mungkin. Syukur ada tokoh-tokohnya, siapa yang datang saat itu. Misalkan ketua Ansornya, ketua NU, ketua Muslimat dan segala macamnya, atau orang-orang yang berpengaruh saat itu. Nah, kenapa saya merekomendasikan untuk memotret ini? Meski tidak dikirimkan ke redaksi,
tapi itu suatu saat akan sangat penting. Misalkan mungkin tahun 2021 foto itu akan biasa-biasa saja, tapi di tahun 2050 nanti itu akan jadi sebuah foto yang memiliki nilai berita yang sangat luar biasa. Nah itu, apalagi kalau tokoh misalkan dia dulu sebagai kita potret peserta PKD atau peserta apalah kegiatan apa yang biasa-biasa saja. Mungkin hari ini tidak memiliki nilai berita, tapi 50 tahun yang akan datang pasti memiliki nilai berita. Yang dulu menjadi peserta diklat SAR, terus 20 tahun kemudian jadi seorang DPRD atau tokoh berpengaruh, bisnismen atau orang yang sangat luar biasa. Ini kan menjadi sebuah cerita yang menarik dan itu bisa jadi sebuah berita. Mungkin hari ini nggak jadi berita, mungkin di tahun yang akan datang jadi berita. Maka dari itu, pada poin selanjutnya, saya rekomendasikan jangan hapus foto peristiwa dari memori Anda, memori HP ataupun SLR dan segala macamnya. Nah, karena itu manfaat sekali. Makanya saya dari dulu tahun saya mulai mengenal mungkin kamera, dari mulai MTS sampai sekarang, saya itu nggak ada foto yang dihapus kecuali yang duplikat saya hapus. Sampai foto dari zaman dulu sampai sekarang, saya semuanya tersimpan rapi dan baik, semuanya masih utuh ya, hasil foto sendiri. Nah itu saya seperti itu dari dulu. Siapa tahu suatu saat nanti akan bermanfaat. Nah, jangan hapus foto dari memori Anda. Nah, supaya kita tidak, misalkan di HP memorinya penuh, HP lelet dan segala macamnya, kita bisa manfaatkan, kalau nggak punya hard disk ya pakai memori, tapi jumlahnya kalau kita sering foto pasti akan butuh banyak. Nah, kita bisa manfaatkan sistem cloud yang saat ini sudah banyak tersedia, misalkan Google Drive, walaupun hanya terbatas 15 GB, kita bisa pakai cara bikin akun yang banyak gitu kan. Atau kalau nggak seperti itu ya kita bayar Google Drive yang 100 GB itu berapa ya, 70-an kalau nggak salah, 70.000 per bulan. Tapi itu kalau mau, kalau enggak ya nggak usah gitu. Kita pakai Dropbox, Telegram juga bisa. Kita bisa manfaatkan Telegram yang pesan pribadi ya. Jadi kita pesan kirim ke diri sendiri itu Telegram. Kalau WA itu belum bisa. Mungkin kalau kalau foto ya, kalau video juga bisa pakai ini, cuman terlalu berat, kita mendingan kita manfaatkan, kalau video kita manfaatkan YouTube aja. Kita upload di YouTube tapi dengan ketentuan private aja, nggak usah di-share ke teman yang lain. Jadi kita manfaatkan YouTube untuk menyimpan dokumen kita. Nah, itu yang saya lakukan biasanya seperti itu, agar foto-foto itu tidak hilang. Karena itu sangat bermanfaat untuk kemudian hari. Nah, terus selanjutnya adalah selain prinsip dalam mencari berita harus 5W 1H, termasuk dalam pengambilan foto, utamakan keselamatan ya. Jangan sampai ketika kita mau motret tapi itu membahayakan diri kita sendiri. Artinya kita motret misalkan pengajian, kita motretnya dari dari pohon kelapa, itu bahaya, itu jangan sampai dilakukan. Kalau yang nggak bahaya kita pakai drone, itu nggak masalah. Terus yang jangan sampai mengancam keselamatan kita, foto-foto yang bisa mengancam, bisa dibunuh, diancam dan segala macam, kalau sebisa mungkin kita hindari. Kalau kita belum kuat ya, kalau udah kuat misalkan kita di foto perang apa segala macam ya nggak masalah. Tapi utamakan keselamatan karena kita masih punya saudara, punya keluarga, punya anak, istri dan segala macamnya. Itu prinsipnya keselamatan. Jadi prinsip dalam mencari berita dan foto berita foto, selain 5W 1H juga 1S, yakni safety, keselamatan. Itu yang paling utama. Misalkan teman-teman lagi masuk angin, bela-belain foto yang mengakibatkan teman-teman itu tambah parah, mendingan nggak usah gitu. Yang penting keselamatannya dulu paling prioritas. Nah, terus selanjutnya adalah selalu koordinasi dengan redaksi terkait kebutuhan apa yang harus diabadikan dalam konteks berita.
Artinya misalkan ada si A, dia ditugaskan untuk meliput kegiatan A gitu misalkan. Nah, harus koordinasi nih. Kira-kira kebutuhannya apa aja misalkan dalam peristiwa kongres. Menurut redaksi yang paling dibutuhkan untuk berita yang segera mungkin misalkan siapa yang datang saat itu, apa yang terjadi saat itu, apa yang disampaikan oleh si narasumber waktu sambutan, harus foto itu se up to date mungkin. Jadi jangan sampai kita santai-santai ada kongres, kita nyantai kita moto cepret nyantai, fotonya nanti kirimnya nanti kalau kongres sudah selesai itu nggak jadi, karena dalam jurnalistik itu selain kita kecepatan kirim berita juga sangat prioritas. Takutnya misalkan ada kongres atau ada wartawan lain di situ akan berdampak pada pengunjung. Ketika siapa yang cepat pasti pengunjungnya banyak, itu dijamin. Apalagi kalau yang itu bersifat publik ya, yang berhubungan dengan orang banyak, misalkan kecelakaan kereta, pasti kita harus cepat-cepat koordinasi kirimkan beritanya, kirimkan fotonya yang paling eksklusif, paling terbaru dan dari kita. Jangan sampai kita fotonya ambil dari orang lain, kirimnya santai-santai, itu yang jadi masalah. Makanya kalau teman-teman di NU Online kalau ada kegiatan yang hubungannya dengan PBNU, sebisa mungkin itu yang sangat up to date. Misalkan kita ambil berita udah meliput baru sambutan, biasanya setelah sambutan beres, kalau bisa beritanya udah beres, udah naik gitu. Jadi itu kecepatan berita, tapi jangan sampai mengabaikan dengan prinsip-prinsip dalam mencari beritanya. Jadi untuk seperti itu perlu latihan, tidak hanya 1 hari 2 hari. Jadi perlu kebiasaan dari teman-teman dulu. Biasanya kalau saya dalam satu lokasi misalkan meliput, enggak cuma satu aja, ada 2 atau 3. Mana yang harus cepat, misalkan untuk straight news-nya mana, kita harus cepat kirim. Tapi kalau untuk feature-nya misalkan kita bisa santai karena memerlukan proses yang panjang. Jadi bisa ambil beberapa berita. Jadi dalam pengambilan berita pun kita tidak hanya cukup satu ya, misalkan satu kegiatan, kita tidak hanya sebisa mungkin jangan satu berita aja, jangan satu sudut pandang. Misalkan saya contohkan kongres, kita fokus ke kongresnya, siapa yang datang, terus ketika salah satu tokoh datang, apa respon masyarakat itu kita bisa beritain. Yang disampaikan tokoh itu bisa jadi beritain, tuh 3. Nah terus dampak dari kegiatan itu terhadap masyarakat sekitar kita bisa beritain 4. 5 misalkan mungkin sejarahnya lokasi yang jadi tempat kegiatan itu bisa 5 tuh. Dan masih banyak lain yang bisa kita koreksi dengan berbagai sudut pandang. Nah itu untuk pelatihan teman-teman aja, nanti mungkin redaksi akan mengarahkan lah ke arah-arah yang seperti itu. Terus selanjutnya adalah ini terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, saya kasih foto ini dari PP Lakpesdam Jakarta, fotonya ya. Saya ambil di Google, ini potret muslimat zaman dulu di angkat senjata. Nah, ini saya seperti yang tadi sampaikan di sini, bahwa abadikan berbagai momen, peristiwa atau apapun yang memang ada di sekitar kita. Karena mungkin zaman dulu ya ini dipotret itu nggak berarti apa-apa gitu loh, nggak ada artinya gitu, walaupun mungkin artinya ada sedikit. Cuman kalau setelah kita ini udah di zaman yang serba modern saat ini, fotonya ini sangat luar biasa sekali. Ini banyak ceritanya, banyak maknanya, dan punya memiliki nilai histori yang sangat luar biasa. Makanya teman-teman ada apapun potret, ketika memanfaatkan sebagai profesi sebagai wartawan, potret apa aja potret kita. Syukur-syukur itu bisa mendukung berita. Kalau nggak mendukung berita, dan itu akan bermanfaat di suatu saat kemudian hari. Mungkin itu saja untuk
pembahasan mengenai soal fotografi jurnalistik, kita akan ke apa ya? Ke tanya jawab aja ya. Mungkin nanti tanya jawab, ketika saya bisa, insya Allah saya jawab. Ketika saya nggak bisa, saya ya nggak bisa aja gitu. Oke, terima kasih ya. Ya, sip. Baik, wah luar biasa dari Mas Ahmad Muhafid pengalamannya, dan ini sangat apa ya, membantu melengkapi materi-materi sebelumnya. Kalau yang selama ini apa kita sudah banyak dapat materi tentang jurnalistik tulis menulis. Nah, kita sudah tadi dibekali dengan wartawan juga tidak hanya mengirim berita ya, tapi perlu tadi dokumentasi. Baik, ini sepi-sepi aja, mungkin izin saya speaking ini karena saya basicnya guru. Ayo para sahabat-sahabat semuanya, ini saya udah share layar. Nah, tadi terkait fokus ya, salah satu mengambil gambar. Nih, pertama saya ngajak fokus ke teman-teman semuanya, bisa dibuka mikrofonnya. Pertama instruksinya kita baca tulisannya ya. Oke ya. Siap? Oke, siap, sudah ada suara? Siap. Siap. Oke, yang pertama ini apa? Siap, siap. Siap. Biru. Merah. Hitam. Kuning. Hitam. Instruksinya baca tulisannya. Baca tulisannya, oke? Oh iya. Lanjut ya, baca tulisannya. Ini hijau. Hijau. Ayo, baca tulisannya. Merah, hijau, atau kuning? Merah. Kuning. Biru. Oke, cukup. Sekarang kuning. Tadi walaupun belum kuning. Merah, biru, hitam. Level kedua. Fokus. Oke, level kedua sekarang sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Bisa dipahami ya? Oke, tes 1, 2. Baik, Pak Guru. Sebutkan warnanya. Hijau. Ayo. Hitam. Merah. Kuning. Merah. Hitam. Biru atau ungu? Merah. Oke, cakep. Terima kasih, ini selingan aja. Ya, mungkin sudah ini ya. Wow, seru sekali ya. Sudah melek. Wah, sudah langsung buka kamera semua nih. Gimana Mas Bim, Bang Candy? Ya, jadi gini, aku juga agak cemas ya karena teman-temanku udah berangkat ke lokasi Munas, tapi sengaja ntar deh aku mengawal dulu sedikit lagi kok gitu. Jadi pada buka komputer di lokasi, sedangkan kita belum tentu bisa masuk segera. Jadi aku berangkatnya ntar lagi. Jadi gini, sebelum pertanyaan ke teman-teman ya, dari teman-teman gitu, aku ingin curhat juga sih sebenarnya Kak Muhafid. Ya. Karena kan sebenarnya nggak terlalu bisa foto ya, aku pun gitu. Nah sekarang juga karena suka mengedit, sering tuh mendapatkan foto yang selfie, kemudian apa namanya, ada kalau harusnya tuh foto acara yang kayaknya di foto dekat agak jauh gitu. Mas Candy. Suaranya ketutup. Mas Candy. Bang Candy, mikrofonnya kepencet saya kali ya. Waduh. Ampun, lanjut Mas. Ya jadi biar fotonya itu enggak, kalau kita di NU online tuh jangan selfie gitu kan, itu beberapa peraturan lagi, jangan foto diri sendiri masuk ke dalam berita. Kemudian jangan ini foto yang ini membujur begini, apa namanya itu, berdiri, potret. Nggak boleh potret. Nah tapi gini yang mungkin agak susah juga ya, kadang kita di depan kiai gitu kan agak malu tuh untuk memotretnya. Nah itu gimana ya tipsnya ya? Oke. Ini ya. Setelah itu lanjut ke pertanyaan teman-teman. Oke, ya. Mungkin sabar. Silakan Mas Muhafid. Jadi memang salah satu tantangan sendiri ya buat salah satu mungkin profesi kita sebagai wartawan ya.
Mungkin kalau wartawan mainstream kayak saya, walaupun saya ada basic di NU, saya kalau motret ya pentingin potret dulu. Gimana caranya si foto itu terambil, entah itu kiai atau siapapun saya ambil. Tapi kalau memang di situ harus melalui proses yang kayak misalkan kita foto presiden, kita kan harus izin dulu kan ke misalkan dalam satu kegiatan izin ke biro persnya gitu kan, itu harus izin dulu. Nah terus kalau foto mendapatkan kiriman dari orang lain, misalkan kan sering terjadi nih, kita mendapatkan karena kita sedang tidak di lokasi dan tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi, kita request ke siapa yang akan yang di lokasi, request fotonya seperti ini, kita harus cantumkan kriterianya, bilang kriterianya, fotonya harus seperti ini dan seperti ini. Itu jangan sampai kita miskomunikasi lah antara mungkin kepentingan dari redaksi terhadap wartawan dan apa yang dihasilkan nanti. Jadi itu harus nyambung gitu, seperti itu. Jadi kalau hanya sebatas kirim, jadi itu akan ya gitulah jadinya. Makanya pentingnya kita selain mencari berita, mengambil foto, kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat. Nah ini kuncinya ini, mengedukasi ke masyarakat. Apalagi yang sering berinteraksi dengan kita, kalau foto seperti ini dan seperti ini. Itu ya, jadi kalaupun misalkan kayak foto selfie memang nggak direkomendasikan untuk jadi berita ya, untuk jadi penguat berita itu nggak bisa. Terkecuali kalau memang udah nggak ada foto yang bisa kita cari lagi. Misalkan tokoh yang memang tidak sama sekali terkenal, tapi tiba-tiba dia terkenal dari kalangan NU misalkan, tapi dia punya media sosial cuman foto itu-itunya dok dan dicari orangnya sulit. Nah itu kita bisalah gunakan untuk foto selfie karena itu udah terakhir ya, terakhir. Nah terus selanjutnya rata-rata media online entah itu mainstream atau komunitas ataupun yang lain, itu yang diperlukan adalah foto posisi landscape, bukan potret ya. Potret itu berdiri, kalau landscape itu yang ya duduk lah, bahasanya yang seperti itu. Kalau bisa yang kirimnya yang seperti itu fotonya, karena itu akan memudahkan si editor untuk mengupload. Sebenarnya nggak apa-apa kalau potret, kalau memang saat dilakukan cropping, di crop itu masih bisa bagus. Kalau kita pakai SLR ataupun kamera-kamera yang resolusi cukup tinggi, itu di crop itu nggak masalah, nggak terjadi buram ataupun burik ya hasilnya. Kadang tapi kepalanya jadi hilang. Potong. Iya itu. Nah itu yang jadi masalah ya. Masalahnya kalau kita asal kirim dan segala macamnya. Intinya si redaksi juga harus sering mengedukasi wartawan dan wartawannya juga mengedukasi narasumber yang biasa kita komunikasi. Nah itu. Iya tuh. Nah itu biasanya kan kita punya informan sendiri kan. Biasanya kalau wartawan itu punya informan sendiri, ya kita kasih tahu ke mereka itu. Jangan sampai misalkan kita kirim foto yang ini nih, harus punya pesan sendiri. Jadi teman-teman juga selain itu, kalau selain mungkin tadi kiat-kiat yang tadi, sering-seringlah buka mungkin tutorial mengenai fotografi. Karena ini namanya ilmu praktek ya, mungkin saya nggak bisa jabarkan secara detail prakteknya di forum ini gitu loh. Jadi ilmu hal itu kalau dalam bahasa Tangalimnya. Jadi harus sering praktek dan sering cari tutorial. Karena kalau misalkan kan sekarang banyak sekali tutorial yang ada di Google ya, baik itu Facebook, kita masuk di komunitas-komunitas fotografi di Facebook terutama itu banyak, ada komunitas fotografi Indonesia, ada landscape dan segala macamnya. Kita bisa banyak belajar dari situ. Dan jangan lupa sering bertanya kepada yang sudah ahlinya seperti itu. Kalau tanya sama saya mungkin saya ada waktu misalkan jam 12 malam udah tidur dan segala macamnya. Kalau teman-teman tanya Mbak Google aja, mau kapan aja lagi di WC, lagi meriang, lagi ngapain,
pasti dijawab sama Mbak Google. Tinggal kita mau bertanya apa enggak sama Mbak Google. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Muhafid. Intinya tadi komunikasi ya antara Iya. wartawan, jurnalis dengan redaksi tadi ya, yang dibutuhkan seperti apa. Baik, pertanyaan kedua Mas dari Mas Anam. Wah, ini yang tadi rame ya. Tadi disebutkan Mas Muhafid dari Banjar tapi ngapak kayak nggak percaya Ya, gitu. ngapak banget. Tapi gak usah dijawab Mas tentang Ini masih ngapa? iya, negeri ngapak sedang ini nih mendominasi. Baik. Berikutnya, apakah kita bisa merekomendasikan foto yang akan tayang kepada redaksi? Misalnya tadi kita kirim 5 foto long, detail, ada landscape, ada potret. Tadi kita, kalau bisa yang ini ya bro, apalagi redaksinya Bang Kedi maunya. Bisa nggak kira-kira begitu? Atau redaksi punya hak sendiri? Ya, langsung jawab aja ya Mas ya. Ya, langsung Mas. Seperti tadi yang saya singgung di pembahasan bahwa wartawan itu tidak memiliki hak untuk menayangkan. Wartawan hanya memiliki hak untuk mengirimkan informasi, mengirimkan foto dan segala macamnya. Kalau untuk pilihan yang misalkan ini foto yang ini yang ditampilin ya, biasanya kalau seperti itu dia memiliki kepentingan tertentu. Misalkan karena si pesanan narasumber dan segala macamnya. Jadi itu tidak diperkenankan ya. Pada prinsipnya kewenangan dan semuanya tanggung jawab itu ada di redaksi. Nah, redaksi itu yang punya tanggung jawab penuh. Jadi wartawan itu nggak punya hak apapun dalam urusan tayang menayangkan, termasuk dalam masalah foto. Seperti itu, Mas. Ya, baik, bisa dipahami, Mas. Berikutnya dari Mas Badrul Soleh ini pertanyaannya cukup banyak. Pertama, mungkin saya bacakan semuanya. Ini tadi sudah dijawab di materi, mungkin ini nanti bisa diulas. Pertama, bolehkah mengirim berita ke redaksi dengan foto hasil orang lain? Terus keterangannya apa tadi sudah disebutkan ya. Kemudian yang kedua, foto dari website penyedia foto baik gratis atau bayar itu boleh enggak Mas? Kalau boleh bagaimana nanti keterangannya? Yang ketiga, foto media lain yang sudah dipost sebelumnya. Yang keempat, gimana hasil screenshot? Misalnya kan sekarang ada YouTube langsung ya, langsung kita SS. Kemudian itu bagaimana keterangannya? Yang kelima, foto ilustrasi peristiwa yang tidak diketahui sumbernya. Karena nggak ada fotonya, kita kasih ilustrasi. Nah, dari 5 tadi mungkin bisa dijelaskan lagi, Mas, diperdalam. Jadi intinya yang bukan hasil karya kita sendiri ya, pada intinya ya, foto yang tadi disebutkan. Tadi seperti di pembahasan di awal, ketika seorang wartawan atau kontributor itu tidak memiliki foto pendukung dari berita, itu bisa mencari berbagai cara untuk mendukung berita itu. Tapi biasanya kalau untuk wartawan itu akan melakukan komunikasi ke redaksi bahwa saya tidak memiliki fotonya, foto pendukungnya. Nanti si redaksi itu akan mencari mencari informasi lagi. Biasanya dia jejaringnya banyak, dia akan mencari ke orang lain, ke narasumber yang berhubungan itu. Ada foto enggak ini bro? Saya minta, ini wartawan saya nggak punya nih. Biasanya seperti itu. Dan nanti dalam keterangannya selain akan dijelaskan yang memenuhi unsur 5W1H dan setelah itu kan pemotretnya kan biasanya kalau wartawan langsung akan ada namanya. Kalau yang tidak ada biasanya kita kasih nama istimewa. Biasanya kalau di saya seperti itu, istimewa. Nah, terus selanjutnya kalau dari media orang lain ya, kalau misalkan dari website orang lain itu bisa kita ambil, tapi dengan ketentuannya seperti ini. Bisa kita ambil, kita download. Pertama untuk kepentingan NU Online sendiri ya. Jadi harus dihapus EXIF-nya, keterangan gambar itu sendiri yang di dalamnya, bukan di keterangannya. Karena itu akan berdampak pada duplikat foto. Biasanya itu akan berdampak pada mungkin bacaan Google ya, mesin Google-nya sendiri. Ketika itu duplikat, pasti itu akan berdampak cukup besar. Kalau kita itu SEO
spam spore. Jadi kalau terus diduplikat hapus dulu. Banyak kok caranya di Google untuk menghapus EXIF-nya. Nah, terus kalau ambil dari media lain itu juga kalau bisa kita cantumkan sumbernya. Misalkan dari media apa, terus media apa, pemotret. Kalau medianya aja, kalau tidak bisa sampai pemotretnya itu enggak masalah. Yang penting dari media apa. Karena misalkan si pemotret yang pertama itu tidak mengizinkan kita ambil, itu repot urusannya. Nanti kita bisa diadukan ke ke hukum gitu. Itu repot urusannya. Jadi kalau ambil dari media, tolong sebutin medianya apa. Karena saya yakin untuk memotret itu perjuangannya sangat luar biasa. Kadang foto saya diambil sama orang lain, saya itu biasanya langsung temuin orangnya, saya maunya gimana nih gitu, mau hukum mau apa, saya seperti itu sering-seringnya. Karena ini perjuangannya luar biasa. Kadang saya harus bangun pagi untuk memotret, harus misalkan datang ke lokasi harus dengan uang segala macamnya. Ini digunakan dengan seenaknya. Biasanya rasanya kalau pemotret pertama itu seperti itu, kalau digunakan untuk komersil, biasanya harus ada izin dulu. Nah, terus selanjutnya ketika kita mengambil foto dari foto-foto misalkan dari Shutterstock atau yang lain lah, microstock ya, untuk pendukung berita itu nggak masalah karena itu sudah open, mereka sudah mempersilahkan untuk digunakan secara komersil. Tapi kita harus tahu dulu nih mana yang memang bisa digunakan untuk komersil. Biasanya ada klasifikasinya sendiri. Komersil yang biasa atau yang ini biasanya kita harus tahu detailnya dulu. Intinya kalau yang gratisan banyak, kalau yang nggak gratisan juga banyak juga. Intinya sebagai antisipasinya kita cantumkan sumbernya aja biar enak gitu loh. Kalau kita tidak tahu sumbernya, mendingan kita cantumin kita ambilnya dari mana. Termasuk juga dengan ketika kita fotonya ambil dari sebuah video misalkan di YouTube, kita cantumin aja screenshot dari YouTube seperti itu, tangkapan layar dari YouTube channel ini gitu loh, supaya jelas. Kan karena kita di jurnalistik itu kan harus sejujurnya apa adanya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Mahfud penjelasannya. Intinya kayak sama berita ya, kita mengutipnya sumbernya dari mana, dicantumkan itu ya Mas ya. Ya, betul. Ya, terus ini sambil saya nunggu pertanyaan yang lain, silahkan. Mungkin saya ini Mas, ini juga termasuk juga saya kan punya pengalaman juga kan, dihindari kata redaksi itu wayang itu pada berjejer menggambarkan kegiatan kan sedang salah misalnya itu ya, itu terkait etika atau apa itu yang punya Dova. Nah itu apakah boleh diperlihatkan muka termasuk anak? Nah itu cara ngakinya. Jadi biasanya kalau kondisi seperti itu biasanya kita motretnya itu sebenarnya kalau kita dari awal mengikuti sebuah kegiatan gitu ya, kita bisa ambil tuh sebanyak mungkin fotonya. Nanti kita lihat ketika lagi bergerak antisipasinya maka seperti itu foto yang banyak itu dari kegiatan berbagai sudut pandang itu solusinya ya. Nah terus kalau kita mau settingan ya, foto settingan ya, misalkan harusnya seperti ini. Jadi kalau bisa kalau berkaitan dengan berita yang natural gitu loh. Tapi seolah-olah natural. Kita tinggal settingannya yang natural aja. Misalkan dia lagi ngobrol si narasumber dengan siapa gitu loh. Kita intinya kalau sama narasumber, kalau nggak bisa yang memang itu ya kita ngobrol untuk kira-kira foto terbaiknya seperti apa gitu loh. Ngobrolnya seperti itu. Tapi kalau yang kaku gitu seperti wayang, kalau bisa ya hindari. Misalkan memang bisa, kita pakai teknik potret. Misalkan fokus di wajahnya aja itu nggak masalah. Nah terus tadi yang berhubungan sama anak ya. Berhubungan sama anak, kalau bisa memang
kan banyak yang jadi persoalan ya ketika menampilkan foto seorang anak, apalagi kalau yang hubungannya dengan korban pelecehan seksual ataupun pelaku pelecehan seksual. Itu kalau di dalam kode etik jurnalistik itu kan nggak boleh yang umur sampai 19 tahun kalau nggak salah, entah itu baik itu sebagai misalkan orang tuanya sebagai pelaku ataupun saudaranya atau yang ada sekitarnya, anaknya itu nggak boleh ditampilin. Itu nggak boleh ditampilin. Tapi kalau yang nggak berhubungan sama peristiwa yang kayak seperti itu, kalau saya sangat ada hubungannya dengan anak-anak gitu, karena takutnya itu apa ya, eksploitasi anak gitu. Kalau bisa dihindarilah. Kalau memang di situ untuk kebaikan, misalkan seorang anak ini punya inspirasi ya, dia hafal Yalal Waton misalkan, kayak saya dulu pernah, anak-anak dia masih kecil umur 2 tahun atau 3 tahun udah hafal Yalal Waton, terus diberitain. Kalau atas seizin dari pihak keluarga itu nggak masalah. Tapi kalau tidak ada izin dari keluarga ya jangan main-main gitu, karena itu urusannya dengan privasi gitu. Gitu Mas. Ya, berarti nanti bisa diganti ilustrasi semacamnya gitu ya Mas ya, mungkin. Iya bisa. Yang penting asal masih nyambung aja dengan berita. Bray. Ya. Nah, ini aku maaf menyela lagi karena tadi berkaitan. Ini kan teman-teman kita banyak juga yang dari Lazisno ya. Nah, aku tuh suka mengkomplain juga ke pengirim berita, bahkan panitia dan juga teman-teman pengirim berita gitu ya. Kadang tuh aku paling marah kalau ini mereka tuh kayak berjejer menyerahkan sembako misalnya, tapi berjejer matanya menghadap kamera sendiri gitu. Itu dalam pandanganku dan beberapa redaksi di Online tuh kurang bercerita. Terus aku kadang menyindir mereka, ini ada nggak sih foto yang bukan pertunjukan wayang orang gitu. Nah sebenarnya kalau di media-media lain yang umum sendiri gimana ya? Jadi yang lebih umum gitu. Hafid kan biasanya kalau ini ya, kalau di media mainstream itu memang wartawan itu biasanya ditekankan untuk mengambil tidak hanya satu foto aja, banyak foto, biasanya seperti itu. Yang dikirimkan pun juga tidak hanya satu, tapi banyak biasanya untuk jadi pilihan. Terkadang saya sebagai editor di sini ya, saya selalu menekan jangan sampai foto yang dikirim cuma satu, tapi banyak foto dari berbagai sudut pandang. Nah biasanya kalau dengan kelembagaan, misalkan dengan Lazisno, misalkan kalau saya di KPU ke siapapun itu, minta ke humasnya, ke bagian dokumentasinya, biasanya itu akan dikasih. Kita hubungi aja bagian dokumentasinya, kirimkan banyak foto nggak masalah, lewat WA nggak masalah lah, kalau nggak mendapatkan foto resolusi tinggi. Intinya jangan satu orang, atau kita bisa tanyakan nih yang di lokasi itu siapa aja. Syukur-syukur ada orang yang kita kenal, kontak, bro minta foto ini karena ini udah mentok sekali, dari panitia nggak ada foto yang menarik gitu loh. Kita dari orang, dan nanti cantumkan foto istimewa seperti itu. Gitu Kang. Oke, terima kasih Mas. Baik, ini dari Mas Idris, Pak Idris dari Samarinda. Bagaimana menyikapi saat kita mengambil gambar, misalnya dalam keadaan kecelakaan atau bencana, kita sebagai jurnalis ngincer foto terbaik yang tadi, apakah kita utamakan menolong? Dulu kan ada cerita ya, Mas, ada fotografer yang memfoto anak yang hampir dimakan burung apa itu ya. Akhirnya dia merasa bersalah. Itu gimana kalau pengalaman yang begitu? Ya, jadi ini kan dua hal yang memang sangat kontras gitu ya. Sebuah peristiwa yang memang tidak kita harapkan, tapi kita kembali lagi ke profesi kita yang memang harus mengabadikan kan seperti itu. Kalau menurut saya sih kita potret dulu, karena takutnya momen itu hilang, momen itu udah beda lagi. Karena dalam foto berita itu kadang dengan durasi sepersekian detik aja udah kadang beda makna. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan foto kecelakaan, kita jarang lah, atau misalkan saat kecelakaan kita langsung foto, nggak mungkin, jarang sekali. Makanya kalau kita ada melihat kecelakaan, kita langsung foto aja dengan cepat gitu, langsung kita nolong. Sebaiknya seperti itu. Kalau kita nolong dulu, kapan kita mau nanti kecelakaan lagi aja ya gitu.
Kan nggak bisa seperti itu. Makanya kalau bisa kita potret dulu sebentar, apalagi sekarang udah banyak HP ya, kita nggak harus pakai SLR yang ribet, pakai HP aja juga bisa. Tinggal ada kecelakaan kita langsung lari sambil buka HP, potret, jepret beberapa foto, lalu kita setelah itu menolong. Karena itu durasinya sangat pendek sekali. Makanya kita manfaatkan itu. Misalkan kejadian yang burung itu sebenarnya yang foto burung sama orang yang anak kecil itu yang di Afrika kalau nggak salah. Nah itu memang itu tanggapan dari masyarakat gitu. Tapi kalau dari kondisi sebenarnya ya memang posisinya dia dilematis. Kalau nggak diabadikan gimana, memang itu adanya seperti itu. Walaupun setelah itu beliaunya itu yang memotret itu katanya udah nggak jelas ini kan secara psikis gitu kan. Karena banyak benturan dari masyarakat gitu, omongan-omongan segala macam dengan kasus yang tadi disampaikan. Ya. Yang mana? Ya baik, terima kasih. Intinya apalagi kalau punya tim ya Mas ya, mungkin ya dalam liputan itu ya bisa berbagi peran. Iya betul. Gitu. Ya ini terkait masih yang lain karena belum ada pertanyaan ya saya bacakan mungkin 2 pertanyaan lagi sampai jam 12 tepat Mas. Ada 5 menit lagi. Ya. Ini terkait teknis sepertinya. Kalau yang singkat memang kalau perlu diolah lagi atau bisa langsung kalau sekarang kan bisa yang internet bisa ya. Kalau yang HP pengalaman Mas Hafid gimana? Yang istilahnya trik-trik HP dan yang simple lah, misalnya menghindari goyang, terus bisa fokus dengan HP yang standar lah. Sekarang HP bagus-bagus walaupun standar. Gimana bisa Oke. Kalau untuk HP, sebenarnya kalau di fotografi jurnalistik itu tidak perlu yang namanya mungkin teknik-teknik khusus yang misalkan kayak ketika gelap kita harus misalkan foto kayak long exposure yang kayak lampu yang lampu berjalan kayak itu loh, kayak apa ya, pokoknya kita sebenarnya kalau kita udah bisa motret dengan HP, itu tinggal foto aja, yang penting posisinya jangan mereng ya. Kalau mereng-mereng yang penting jangan mereng. Terus tipsnya itu kalau bisa subjek itu berada di tengah, jangan misalkan foto orang dia cuma kelihatan setengah mukanya atau kelihatan tangan cuma separohnya aja. Kalau bisa satu badan utuh. Kalau bisa misalkan dari di atas lutut ke atas itu kelihatan seperti itu. Intinya kalau misalkan trik khusus nggak ada sih. Yang penting itu masih relevan aja dengan berita dan posisinya jelas. Tapi kalau HP zaman sekarang biasanya udah ada fitur kalau motret itu udah langsung otomatis kayak model kontrasnya, ada fitur HDR-nya, biasanya itu udah sangat memudahkan kita dalam mengambil foto. Makanya yang penting intinya jangan mereng aja, jangan mereng atau pas saat motret itu jangan goyang-goyang ya, kayak tremor atau gemeter gitu. Kalau bisa dalam posisi sigap, tegak ya. Kalau foto itu sebenarnya nggak terjadi persoalan ya, karena kita bisa foto dengan kecepatan tinggi, sudah dengan fitur-fitur yang disediakan. Kalau yang repot itu kalau video itu wah luar biasa. Nah kalau pakai HP satu lagi nih, kalau teman-teman motret, karena HP kan punya kelemahan misalkan melakukan zoom, kalau kita memperbesar itu saya rekomendasikan kalau zoomnya itu 2 kali aja. 2 kali kan biasanya kalau kita zoom 2 kali aja. Jangan sampai yang 3, 4 atau 5 itu tidak direkomendasikan karena itu akan terjadi pecah atau akan kelihatan pikselnya, kotak-kotak biasanya seperti itu. Jadi kalau ngambil pakai HP kita ambil dari berbagai sisi. Pertama berbagai sudut. Yang kedua yang tadi saya jelaskan ada long, medium, dan detail. Nah itu kalau bisa diambil dan itu dikirimkan ke redaksi. Seperti itu sih. Kalau soal teknik-tekniknya, semuanya saya yakin semuanya punya sudut pandang masing-masing. Nah itu tinggal yang paling baiknya seperti apa nanti bisa diperdalam teman-teman dengan otodidaknya lah di Google gitu, banyak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sudah lengkap ya
Terakhir, ada yang mau bertanya langsung? Kalau nggak ada, silakan bisa open mic juga. Udah lengkap sepertinya. Nanti materinya juga akan dikirim. Yang terpenting adalah langsung praktek, Mas ya. Ya betul, latihan Ya. sering. Kalau boleh, ini Mas, nanti teman-teman bisa tanya-tanya atau temenan di media sosial, bisa kasih akunnya Mas, atau untuk silaturahim atau Oh, iya. IG-nya. Karena fotografer kan ya. Ya, Bisa di chat Mas. ya. Ini FB saya. Oke. Akar. IG ada Mas. Ada, cuman saya jarang. Ada sih, cuman jarang untuk IG. Facebook juga jarang sekarang. Ini Paling WA aja itu yang itu. istimewa. Ya, minimal berteman dulu, terus ini nomor kontaknya ya. Nanti Ya, barangkali betul. silaturahim atau lewat ke Banjar, atau nanti ada momen-momen lain. Baik, sudah mendekati jam 12. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Oh ya Mas, ini ada tugas nih buat teman-teman nih. Oh ya, silakan Mas. Lupa ini. Tugasnya apa? Ini sesuai dengan permintaan Mas Kendi, Ya. saya pengen menugaskan ke teman-teman peserta membuat dua berita yang berhubungan dengan sejarah lokal daerah lah ya, di wilayah sekitarnya masing-masing, atau berita yang unik di daerah Anda itu, tapi tentunya masih relevan dengan Indo Online ya. Potret objek beritanya dengan jarak long, medium, detail, dan posisi landscape. Itu mungkin tugasnya dari saya. Tugasnya memang sangat mudah, cuman yang ditampilkan yang khusus spesial dari saya itu dalam fotonya. Ambil berbagai fotonya itu bisa ambil sendiri dengan long, medium, detail, dan posisi landscape. Syukur-syukur misalkan memang ada foto yang sangat unik, artinya foto zaman dulu, karena misalkan ini hubungannya sama toko, misalkan pesantren atau daerah yang berhubungan dengan itu dari pihak keluarga itu bisa jadi ini ya, jadi untuk melengkapinya. Itu tugasnya dari saya. Yang kalau hanya sebatas foto aja kayaknya kurang ini ya, kurang apa ya? Kurang ini. Syukur-syukur gini, misalkan kalau kesulitan membuat narasi berita yang banyak, ya kirim foto dengan long, medium, detail, tapi dengan keterangan yang memenuhi unsur 5W 1H. Ya, seperti itu aja sih. Ya, baik. Jadi tugasnya tadi ya, membuat berita dengan dilengkapi dengan foto yang minimal unsurnya tadi 5W 1H tadi ya. 1-2 berita ya Mas? Oh, dua. Ya. Baik, yang di daerah yang unik, daerah kita masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Muhafidz atas waktunya dan ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat melengkapi materi-materi sebelumnya. Dari saya pribadi, Muhammad Iqbaluddin, mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Muhafidz. Ya, izin live ya. Terima kasih, Bro. Yo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.